Halo teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, dimanapun Anda berada. Kita masih membahas konten buku ini, Lockhart's Jurisprudence. Khususnya kali ini terkait 5 elemen utilitarian, yang tentu saja terkait mengait dengan materi hukum. 5 elemen dimaksud adalah yang pertama, total utilitarianism. Kemudian yang kedua, average utilitarianism. Yang ketiga adalah act utilitarianism atau utilitarianisme tindakan. Kemudian yang keempat, actual rule utilitarianism. Dan yang terakhir kelima, ideal rule utilitarianism. Sebelum membahas satu persatu 5 elemen tersebut, perlu diketahui 3 hal mengenai utilitarianism. Yang pertama yaitu, utilitarianisme merupakan sebuah ajaran tentang manfaat. Ajaran ini pertama kali digagas oleh Aristoteles dengan etika Nikomacheanya. Bagi utilitarianisme, apa yang baik adalah apa yang berguna, yang bermanfaat, dan yang menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lainnya. Sebaliknya, yang jahat atau yang buruk adalah yang tak bermanfaat, yang tak berfaedah, dan yang merugikan. Kemudian poin yang kedua, utilitarianisme merupakan sebuah teori yang mendalilkan bahwa suatu sistem hukum atau suatu institusi sosial atau suatu tindakan dianggap bernilai jika dan hanya jika berfungsi menghasilkan hasil terbaik dalam situasi tertentu. Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya John Stuart Mill. Kemudian yang poin ketiga, utilitarianisme merupakan sebuah pendekatan etik yang berbasis tujuan dan akibat. Artinya, sesuatu dianggap positif atau baik tergantung pada tujuan dan hasilnya, yakni apakah tujuannya luhur dan apakah tujuan yang luhur itu mendatangkan manfaat pula. Sehingga di sini ada 2 syarat. Yang pertama, syaratnya adalah adanya tujuan yang luhur. Kemudian syarat yang kedua, mampu mendatangkan manfaat. Bagi utilitarianisme, baik buruknya sesuatu diukur dari 2 hal tersebut. Keduanya harus positif. Baik itu tujuannya harus positif, maupun hasilnya juga harus positif. Tidak bisa hanya salah satunya. Semisal saja, tujuannya luhur, tapi hasilnya buruk, maka itu tetap tidak baik. Demikian juga kalau hasilnya baik, tapi ternyata tujuannya buruk, maka ini apa yang disebut dengan istilah the end justifies the mean, yaitu menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Nah, ini jelas-jelas tercela secara etik. Oleh karena itu, walaupun salah satu kata kunci utilitarianisme adalah kebahagiaan, namun bukan sembarang kebahagiaan, tetapi eudaimonia atau kebahagiaan yang punya aturan seperti yang dipahami oleh Aristoteles, Epicurus, maupun kaum Stoa. Karena itu, pada dasarnya utilitarianisme menolak hedonisme dalam wajahnya yang negatif, sebagaimana Lucullus, seorang senator kekaisaran Romawi yang kesukaannya yaitu mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang besar dan menikmati hidup dengan kemewahan yang dia miliki. Atau Horatius dengan carpe diem atau habiskan hari ini juga. Singkatnya, bagi pendekatan etis, maka aksentuasi utilitarianisme adalah pada pengadministrasian keadilan, dalam arti distribusi beban dan manfaat yang adil dalam sebuah masyarakat, demi meraih maksimum kebahagiaan. Dalam konteks prinsip inilah, nantinya kita akan berbicara 5 elemen utilitarian yang tadi sudah disinggung awal. Dan di buku ini terdapat dalam halaman 16. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu total utilitarianism. Dikatakan total utilitarianism karena target manfaat yang hendak dicapai adalah manfaat yang bagi semua secara total
atau agregat. Jadi menurut teori ini, manusia seharusnya mengupayakan sebesar-besarnya kebaikan untuk semua manusia, bahkan untuk semua lingkungan hidup yang merasakan dampaknya. Jadi suatu sistem hukum atau institusi sosial dianggap bernilai jika dan hanya jika mampu menghasilkan hasil terbaik bagi semua manusia, bahkan lingkungan yang terdampak. Kemudian teori yang kedua, average utilitarianism. Sedikit berbeda dengan model yang pertama yang menargetkan kebahagiaan bagi semua manusia, bahkan bagi lingkungan hidupnya. Maka model yang satu ini, model average, lebih mengarah ke kesejahteraan rata-rata penduduk per kapitanya. Atau, kalau dalam bahasa Inggrisnya, serves to maximize average happiness or welfare per capita. Karena itu, ungkapan yang sangat khas untuk teori yang satu ini adalah the greatest good for the greatest number, yaitu kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Lalu lanjut yang ketiga, act utilitarianism. Act utilitarianisme menekankan pada tindakan yang bermanfaat. Sebuah tindakan dibenarkan jika ia menghasilkan lebih banyak kebaikan dibandingkan tindakan yang mungkin diambil dalam suatu situasi atau kondisi yang sama. Kriteria yang dipakai dalam teori ini yaitu menentukan kenormalan suatu tindakan adalah dengan dibenarkan karena oleh rata-rata orang waras jika menghadapi situasi yang sama. Misalnya saja, menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah dari amukan massa dengan cara menyembunyikannya di kamar. Hal ini jauh lebih bermanfaat daripada menyatakan sejujur-jujurnya keberadaan orang itu di kamar tersebut. Kemudian kita lanjut yang teori yang keempat, actual rule utilitarianism. Bagi teori ini, mutu sebuah aturan ditentukan oleh kebaikan atau manfaat yang dihasilkan. Jika aturan itu diikuti pada situasi aktual tertentu. Contohnya untuk saat ini, misal kita mengenai social atau physical distancing terkait penyebaran virus corona ini. Sekarang, manakah yang lebih bermanfaat? Mencegah penularan virus corona itu dengan aturan yang membolehkan beribadah di rumah ibadah yang tentunya akan melibatkan banyak orang, atau aturan yang mengharuskan beribadah di rumah tanpa melibatkan banyak orang sehingga jarak sosial bisa terjaga. Sudah tentu aturan yang disebut terakhirlah yang jauh lebih bermanfaat mencegah penularan dan penyebaran virus corona ini ketimbang aturan yang pertama tadi. Dan kita lanjut ke teori yang terakhir yaitu ideal rule utilitarianism. Utilitarianisme jenis ini berpendapat bahwa mengikuti aturan yang cenderung mengarah pada kebaikan terbesar akan memiliki konsekuensi yang lebih besar, lebih baik secara keseluruhan daripada mengikuti aturan lain yang mengatur tindakan yang sama. Misalnya bagi seorang pejabat negara yang memiliki latar belakang sebagai politisi, akan lebih jauh bermanfaat bagi banyak orang jika ia patuh pada rules Quaison atau Quaison rules, yaitu my loyalty to party ends when my loyalty to my country begins. Kesetiaanku pada partaiku berakhir ketika kesetiaanku kepada negaraku dimulai. Jadi di teori yang satu ini, menaati aturan itu akan jauh lebih baik bagi kepentingan bangsa dan negara daripada sang pejabat bertindak sebagai seorang di partai. Sebab kepentingan rakyat, kepentingan negara, dan kepentingan bangsa tidak selalu sama dengan kepentingan di partai. Apalagi seluruh fasilitas jabatan dibiayai oleh negara.
Nah, aturan ideal ini pertama kali diungkapkan oleh Manuel L. Quezon, yaitu Presiden Persemakmuran Filipina tahun 1935 sampai 1944, yang kemudian 30 tahun selanjutnya diucapkan kembali oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Sobat semua, sekian untuk video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan video yang selanjutnya kita akan membahas tentang J.M. Finis and the Restatement of Natural Law. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam.